Saat Suster Irene menyetujui keputusan akan pergi mencari tahu kasus ini, Suster Irene memulai dari Tarascon, Prancis. Ternyata Suster Debra diam-diam tanpa izin ke suster kepala mengikuti Suster Irene. Sesampainya di Prancis, Suster Irene dan Suster Debra langsung menuju ke gereja di Tarascon. Mereka menemui salah satu biarawati di gereja tersebut dan menunjukkan tempat kejadian kematian sang pastor yang terbakar di depan altar gereja. Sampai di dalam ilusi Suster Irene bahwa ada seorang anak altar yang sampai hari ini masih memegang rosario sang pastor. Are you okay? Mereka juga memeriksa ruangan kerja pastor dan mendapatkan sebuah lukisan seorang perempuan yang matanya di atas piring. Lukisan yang bernama Saint Lucy. Di sini kita coba ceritakan bahwa Saint Lucy adalah seorang santo pelindung orang buta dan dia diculik oleh orang Romawi pada masa itu. Matanya dicopot dan dicoba dibakar oleh penculiknya. Saat itu Saint Lucy tidak terbakar dan tidak mati. Suster Irene dan Suster Debra terus menyusuri gereja tersebut dan sempat menanyakan tentang anak altar yang menjadi saksi kasus ini. Anak tersebut bernama Jack, tapi ia sudah tidak diperbolehkan ibunya ke gereja karena takut terjadi apa-apa dengan Jack. Jika ingin menemuinya bisa mencari di tengah kota. Jack sering bermain bola dengan teman-temannya. Selain Jack sebagai saksi, ternyata ada juga yang berada di dalam gereja itu, yaitu seorang tukang kebun berasal dari Rumania, seorang penjelajah, dan orang-orang sering memanggilnya Frenchy dan He used to call him Frenchy. Dan Suster Irene baru sadar Maurice yang dulu menolongnya di Saint Martha saat melawan Palak menggunakan darah suci Yesus, ternyata Palak itu tidak benar-benar hangus dan terkubur di pintu kegelapan Saint Martha. Justru Palak telah berpindah roh ke dalam tubuh Maurice, sehingga sampai hari ini Maurice terlihat kadang-kadang seperti orang aneh dengan tatapan kosong dan melihat langit-langit. Maka dari itu kemanapun Maurice pergi, Palak akan menemaninya, akan membunuh orang-orang yang terdekat yang diinginkan oleh Palak menggunakan jasad Maurice yang dituntun secara perlahan-lahan menggapai tujuan Palak. Karena hari sudah mulai malam dan mereka mau beristirahat di sebuah hotel yang sudah direservasi oleh Vatikan, dan saat Suster Irene yang mencoba keluar hotel ingin melihat di sekitar hotel, tiba-tiba ia melihat Jack yang sedang bermain bola dengan teman-temannya. Suster Irene mencoba memanggil dan mengejar Jack. Tiba-tiba bocah tersebut hilang dalam seketika. Hilang entah kemana. Saat Suster Irene terus mengejar Jack dan teman-temannya, ia berhenti di persimpangan yang dihadapkan sebuah koran-koran yang tersusun rapi dengan menggambarkan wujud asli Palak yang akan menemui Suster Irene. Palak memberi sinyal ke Suster Irene bahwa ia sudah kembali lagi. Suster Irene langsung tergeletak dan pingsan. Beruntung Suster Debra langsung datang dan membawanya ke hotel. Dan paginya, Suster Irene sadar berkat bantuan seorang dokter. Setelah Suster Irene bangun, baru ia menceritakan ke Suster Debra bahwa ia sudah merasakan dekatnya dengan tujuan mereka. Sudah mengetahui apa tujuan sebenarnya iblis Palak kembali lagi. Ternyata Palak mendatangi Tarascon ingin mencari dan mendapatkan sebuah relikui kuno dengan cara mengendalikan dan memanfaatkan Maurice. Jika ia mengendalikan Maurice, lama-kelamaan tenaga Maurice akan habis, dan setelah ia mendapatkan apa yang ia inginkan,
ia akan membunuh Maurice. Ternyata saat malam itu Suster Irene sedang pingsan. Jack datang ke hotel dan bertemu dengan Suster Debra dan memberikan rosario milik Pastor Noiret. Di dalam rosario tersebut terdapat sebuah simbol yang tak asing di mata Suster Irene. Cuman Suster Debra mencoba mencocokkan dengan gambar yang saat kejadian dibakarnya Pastor Noiret. Sebuah pertanda yang masih menjadi tanda tanya terhadap Suster Irene. Cuman untuk mencari lebih detail lagi simbol apakah ini, Suster Irene ingat bahwa ia memiliki seorang teman yang bekerja di penyimpanan arsip Katolik. Suster Irene langsung mencari tahu melalui temannya yang bekerja di arsip tersebut. Saat itu mereka langsung menuju sebuah arsip Katolik di Prancis. Where did you find it? Ternyata di kantor arsip ini juga telah dikabari bahwa informasi kebangkitan iblis dari Saint Carta Falak telah kembali. Lambang yang terdapat di rosario Pastor Noiret merupakan sebuah lambang keluarga keturunan dari Saint Lucy Sicraus. Dipastikan bahwa semua yang dibunuh oleh Falak adalah keturunan dari keluarga Saint Lucy. Jadi tujuan Falak adalah untuk menghabisi mereka dengan tujuan mendapatkan relikui kuno yang berisi mata dari Saint Lucy. Jika Falak mendapatkan relikui kuno tersebut akan membuat ia menjadi kuat dan tak akan bisa dikembalikan ke neraka. Begitu sebaliknya, jika Suster Irene yang mendapatkan relikui kuno ini bisa mengirimkan Falak kembali ke neraka. Hampir persis seperti Suster Irene melawan Falak menggunakan darah Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah mencari relikui ini di mana? Relikui ini menurut histori yang disimpan di arsip Katolik bahwa dulu dipegang oleh seorang biksu bernama Jean-Paul Redard, dan menurut sebuah informasi dari Vatikan bahwa Jean-Paul Redard menyimpan relikui ini di sebuah biara di Saint Mary Aix-en-Provence. Cuman biara ini sudah dijual dan sudah dirubah menjadi sebuah kilang anggur, dan di tahun 1946 dirubah lagi sampai hari ini menjadi sekolah asrama, tempat yang tidak jauh dari Valais d'Épée. Jika ditempuh hanya kurang lebih 1 jam perjalanan saja. Suster Irene dan Suster Debra tanpa pikir panjang langsung menuju ke sekolah asrama tempat Maurice bekerja. Saat Maurice, Sophie dan Kate sedang bersantai dan berdansa di ruang makan, Maurice mulai kesakitan dan mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Saat Kate menolong Maurice untuk berdiri, Kate mulai melihat keanehan di belakang pundak Maurice. Sebuah bentuk salib terbalik dan Falak langsung menunjukkan wajah aslinya di depan mereka bertiga. Maurice langsung membawa mereka kabur dari ruangan tersebut bersamaan dengan Suster Irene yang sudah sampai di sekolah asrama. Langsung bertemu dengan Maurice. Suster Irene menyarankan Sophie dan Kate agar menjauh dari Maurice. Hal ini membuat Kate bingung apa yang sedang terjadi dengan Maurice. Suster Irene langsung mengatakan ke Maurice bahwa dirinya telah dirasuki oleh iblis saat mereka berada di Saint Carla. Langsung bentuk ekspresi muka Maurice berubah sesaat. Suster Irene sudah mengetahuinya. Maurice mencoba pergi dan menghindari Suster Irene untuk mencari relikui kuno tersebut. Suster Irene dan Suster Debra mencoba menghentikan Maurice yang sedang kerasukan, tetapi mereka tidak sanggup mengingat kekuatan Maurice sangatlah kuat. Tetapi mereka berdua terus berusaha menghentikan Maurice. Suster Irene membaca doa-doa agar Maurice berhenti, dan seketika Suster Debra langsung memukul kepala Maurice dari belakang. Maurice langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Agar Maurice tidak melakukan hal aneh lagi, Maurice akhirnya diikat di ruangan tertutup. Kate menunjukkan
ruangan yang dilarang oleh Madame Lauren. Ruangan tersebut adalah sebuah chapel yang sudah ditutup sudah lama. Akhirnya mereka berempat memasuki chapel tersebut dan menyusuri area itu. Tapi Kate masih bingung sampai hari ini karena tujuan kedua suster ini datang ke sekolah asrama untuk apa. Suster Irene juga menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah ingin mencari sebuah religi kuno yang disimpan oleh seorang biksu lama, Jean Paul Redar. Sophie langsung mengatakan bahwa di dalam jendela dengan gambar kambing itu sebuah bentuk wujud setan yang bisa memata-matai, di mana matanya bisa bersinar jika diperhatikan lebih dalam menggunakan sebuah cahaya. Suster Debra mencoba memantulkan cahaya dari luar jendela, dan saat Suster Irene memperhatikan, barulah muncul sebuah cahaya merah. Cahaya yang mengarah ke lantai. Sebenarnya cara biksu menyimpan religi kuno ini dari tangan-tangan orang jahat. Mereka pun menggali dari pantulan cahaya tersebut. Saat Sophie yang kebingungan mencoba melihat ke arah jendela, terlihat lukisan kambing tersebut sudah hilang entah kemana. Sementara anak-anak asrama lainnya yang sedang tidur mulai mendengarkan hal-hal aneh yang ada di sekitaran mereka. Suster Debra juga sama, merasakan hal yang sama. Suara seperti makhluk yang sedang berjalan menyusuri asrama. Anak-anak asrama juga penasaran suara apa yang begitu besar berjalan di atas mereka. Suster Debra juga mencoba menyusuri dan melihat anak-anak asrama. Saat papasan dengan anak-anak asrama sambil melihat ke lantai atas, bahwa sebuah kambing Baphomet yang sedang menunggu seperti akan siap memakan mereka. Beruntung Suster Debra langsung berlari ke arah anak-anak tersebut, berhasil menyelamatkan anak-anak asrama dan masuk ke dalam kamar asrama. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Di dalam kamar pun Baphomet terus memporak-porandakan tempat tersebut sampai Suster Debra harus membawa anak-anak kabur lewat pintu belakang. Sementara Suster Irene yang ditemani Kate dan Sophie masih terus menggali di dalam chapel tersebut hingga akhirnya Suster Irene menemukan religi yang diinginkan oleh Palak. Religi yang disimpan oleh Jean Paul Redar. Religi yang berisi dua mata Saint Lucy. The eyes of Saint Lucy. Suasana di dalam asrama mulai tidak kondusif. Semua mulai diganggu oleh iblis. Saat Kate mendengar teriakan anak-anak asrama yang ketakutan dan ingin mencoba menolongnya, ternyata di hadapan mereka sudah muncul Maurice untuk mengambil religi yang ada di tangan Suster Irene. Saat Maurice menghajar Suster Irene, religi itu terlepas dari tangan Suster Irene. Beruntung, Sophie langsung mengambilnya dan membawanya kabur keluar dari chapel tersebut. Sophie mencoba kabur dan bersembunyi di lonceng gereja lantai paling atas. Maurice tetap mengejar. Cuman yang namanya iblis tetap mengetahui dimanapun Sophie bersembunyi, pasti ia akan mengetahui. Beruntung Sophie masih bisa ditolong oleh religi tersebut. Religi kuno itu mengeluarkan cahaya yang membuat Maurice ketakutan dan Sophie berhasil kabur lari dari lonceng tersebut. Karena ini adalah bangunan tua yang terbuat dari bahan kayu, lonceng-lonceng yang menggantung akhirnya rubuh dan hancur. Beruntung Sophie masih selamat dan masih bisa berpegang di kayu-kayu yang menggantung. Sementara Maurice langsung terjatuh ke bawah. Sophie masih bisa turun dari lonceng tersebut bertemu dengan Suster Irene. Sophie langsung memberikan religi tersebut ke Suster Irene dan menggunakan religi itu untuk mengusir iblis yang ada di dalam tubuh Maurice.
yang namanya iblis, makhluk kuat dan banyak akal, menunjukkan ekspresi kasihan kepada Suster Irene bahwa Maurice akan mati di tangan iblis palak, yang sebenarnya membuat mereka akan merasa bersedih dan iba. Ujungnya berhenti menggunakan religi tersebut. Dan saat Suster Irene sudah bersedih dan menangis dengan lengah kesedihan bahwa Maurice telah mati, di saat itulah palak memanfaatkan keadaan, mengambil religi tersebut dan menggunakannya untuk memenuhi kekuatannya. Palak berhasil memasangkan mata Saint Lucy dan mendapatkan kekuatan besar dari mata tersebut. Sementara anak-anak asrama yang masih ketakutan berhasil menemukan Kate di dalam chapel dalam keadaan pingsan. Mencoba keluar dari chapel tersebut dan berjalan di lorong sekolah untuk keluar asrama. Sang Bob Holmhead sudah menunggu di depan, langsung mengejar mereka. Mau tidak mau mereka kembali lagi ke dalam chapel untuk menyelamatkan diri dari serangan Sang Bob Holmhead yang siap ingin menyeruduk siapapun. Sang palak dengan berkat bantuan Maurice akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya di depan Suster Irene dan Suster Debra. Falak mencoba mengangkat Suster Irene ke udara dan berhadapan dengan Falak. Mencoba membakar Suster Irene dengan kekuatannya, dan tiba-tiba Suster Irene mendapatkan keajaiban lagi. Keajaiban yang di luar nalar siapapun, membuat seorang palak bingung dan ketakutan apa yang sedang terjadi. Akhirnya ia melepaskan Suster Irene terjatuh di antara kubangan anggur. Akhirnya Suster Irene dan Suster Debra berdoa di tengah-tengah kubangan anggur yang sudah tercampur dengan darah Suster Irene. Semua penyimpanan anggur yang masih tersisa meledak ke arah Falak dan akhirnya Falak terbakar. Beruntung Maurice bisa diselamatkan dari cengkeraman sang Falak, dan esok harinya saat melihat Maurice, ternyata Maurice sudah sembuh, cuman memiliki kecacatan yang membuatnya susah berjalan. Kate, Sophie, dan Maurice akhirnya hidup dan menetap di sekolah asrama, hidup bersama dan berbahagia. Dan film habis. Terima kasih sudah menonton film full story dari NSTV. Film The Nun Chapter 2 keluaran tahun 2023. Jika kamu suka filmnya, boleh kamu share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa menyajikan film-film terbaik untuk Anda. Film apa lagi yang akan kita bahas? Please komen ya. Dan terima kasih. Bye-bye.